Kamu lagi kepikiran kuliah ke luar negeri lewat Erasmus. Mungkin kamu penasaran, gimana sih ceritanya orang bisa sampai ke titik itu? Hari ini aku ngobrol bareng Kailori, temanku yang lagi S3 di Swedia dan dulu dapetin beasiswa Erasmus. Tapi perjalanannya dimulai jauh sebelum itu. Di video ini kita mau kenalan sama Kailori, siapa dia, latar belakangnya waktu kuliah S1 di Indonesia, dan gimana awalnya dia bisa dapetin beasiswa Erasmus. Halo Kak Lori, makasih banyak udah mau sharing bareng hari ini. Jadi mungkin di awal ini kita mau kenalan dulu kali ya. Jadi mungkin Hmm. KL boleh perkenalkan namanya siapa, terus sekarang aktivitasnya apa, dan lagi di negara mana, terus mungkin hobinya juga apa sih gitu. Mungkin itu dulu Kak. Oke, ya. Halo Gren, lama nggak Hai, ngobrol. iya, Ah, senang bisa ngobrol sama Gren lagi. Oke, perkenalan. Aku Elori. Sekarang aku mahasiswa S3 di Karolinska Institute di Stockholm, Swedia. Bidangnya ya mungkin juga ya. Bidangnya kalau Karolinska kan tentang medis, jadi aku ya. bidangnya tentang leukemia environment, jadi blood cancer. Tapi Hmm. lihat di microenvironmentnya, how it actually predispose leukemia uh, onset. Terus yeah, a lot of drug discovery and a lot of that sort of thing. Kalau aku hobinya apa ya? It's difficult to find hobbies these days. Nggak, aku suka di Swedia. Nah, alamnya bagus banget ya. Jadi aku suka sebenarnya aku suka ngeliat-liat alam sih. Nggak terlalu yang kayak extreme hiking gitu tuh aku nggak. Anaknya sangat uh, couch Rumahan. potato. Ya, sebenarnya aku suka lihat jalan-jalan lihat pemandangan gitu aku tersuka. Terus aku suka nonton film, suka baca buku, nyanyi dan main gitar. Itu aja kali ya. Yes. Oke, 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 oke. Sip, sip. Kalau begitu, thank you perkenalannya, Kak. Jadi, hari Hmm. ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang pengalaman Kak Lori selama kebetulan ini mungkin sedikit konteks juga. Jadi, aku dan Kak Lori itu S1-nya sama-sama di UGM. Terus, ya di situ kita bertemu di salah satu organisasi kemahasiswaan. Pada zaman itu. Iya, pada zaman itu. Iya. Terus intinya dari situ kita kenal, terus ya puji Tuhan sampai hari ini masih keep in touch ya lewat segala sosial media, Iya. walaupun ketemu terakhir fisikal kayaknya udah lama banget sih. Lama banget ya. Iya, Tapi udah puji Tuhan lama banget. banget. Tapi kayak puji Tuhan masih keep in touch gitu ya. Dan kebetulan karena aku lagi mau apply beasiswa juga, jadi aku lagi pengen tanya-tanya nih ke Kak Elori tentang Hmm. beasiswa yang membawanya ke S2 dan S3 sekarang ini kayak gitu. Hmm. Oke, nah mungkin aku di awal pengen tanya dulu nih Kak, sebelum mungkin aku langsung ke spill aja kali ya. Dulu Hmm. beasiswanya tuh kalau nggak salah S2-nya Erasmus, S3-nya tuh Erasmus juga Kak, atau dari institusinya? Kalau S3, betul S2-nya Erasmus, Mm-mm. S3-nya itu dari institusi sendiri. Jadi kayak kalau di Swedia kita hitungannya employee sih. Nanti mungkin aku bisa ngomong Oh, tentang itu. lebih detail Di ya. saat ini boleh ya, mungkin bisa aku ngomong tentang itu. Tapi itu bagus banget sih. Jadi kayak kamu dihitung sebagai um, employee, dapat pensiun, dapat macam-macam, tapi dapat benefit student juga. Kayak gitu kalau di Swedia. Oh, oke, oke, Hmm. oke, 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 oke. Nah, mungkin kita mulai dari sebelum S2 dan S3 dulu kali ya, Kak. Mungkin dari kayak Hmm. background S1-nya dulu nih. Nah, sebelumnya tadi aku udah spill ya, sebelum kakak daftar Erasmus, kakak tuh dulu kan kuliah di UGM. Nah, itu tuh di jurusan apa? Dan apakah emang dari dulu itu udah pengen langsung S2 atau gimana? Iya. Setelah lulus S1 ya? Hmm. Iya. Dulu aku S1 di UGM, jurusan biologi, Fakultas Biologi UGM. Iya. Dan memang tertarik banget sama biologi. Dulu tuh sebenarnya aku pingin jadi zoologis gitu loh, pingin melihat migrasi kawanan wildebeest di Iya, di iya, 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 sana. iya. Tapi life happens dan I think I'm good at genetics atau kayak Hmm. um, stem cell gitu kan. Iya. Eh, Aku bilang life happens ini bukannya dalam konteks jelek ya. Aku suka dan I Iya, think that gitu. Terus aku jadi uh, nggak banting setir banget sih karena juga di biologi juga sebenarnya. Tapi betul. maksudnya ke rute itu. Nah, jadinya aku dulu itu pas tesis di Kalbe
waktu itu kayak KB sampai sekarang KB punya namanya Stem Cell and Cancer Institute. Nah, di situ udah mulai ngerjain stem cell. Jadi emang sampai sekarang kan sekarang ngerjain stem cell udah trajektorinya sih lurus-lurus aja gitu ya Hmm. kalau uh, I, I can say. Iya, 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 iya. Terus aku emang udah tertarik sama stem cell itu. I think I want to do that. Hmm. Tapi sebenarnya ketika aku lulus S1 itu belum langsung niat S2 gitu. Jadi aku pengen kayak Oke, melihat gimana sih ini kerja di bidang ini gitu. I And see. itu sangat menarik ya, maksudnya fieldnya sangat menarik. But di Indonesia pada saat itu masih masih sulit gitu sebenarnya kayak em, kesempatannya masih terbatas. Jadi waktu itu puji Tuhan banget aku dapat kesempatan di Kalbe itu and it really broaden up my Hmm. horizon gitu kayak bisa kerja dalam hal yang dalam stem cell tapi as in company basis gitu kan itu beneran Ya, keren banget. Terus saat aku lulus, aku kembali lagi aku pengen kerja dulu karena pengen kerja ini beneran kayak gimana sih? Karena pada waktu itu kan em, kayak sebagai how to say that kayak eh, thesis worker gitu, maksudnya kerja buat hmm. skripsi ya kan? Ya, Aku kerja di em, kayak di company farmasi company gitu, although eh, namanya PT UBC gitu itu kayak ya. sister Medifarma gitu lah. Pokoknya intinya kita tuh ngerjain newborn screening kayak gitu. Ini maaf banget ya kalau misalnya aku Nggak ngomongnya banyak apa-apa. medical heavy. Iya, iya. Nanti coba kita cari tahu ini nanti Ya, aku taruh-taruh lah di sini. oke. Nah, pokoknya intinya tentang kita newborn screening gitu loh. Jadi kayak misalnya bayi-bayi yang baru lahir di Indonesia ada Iya. uh, ada program nasional memang dari Kementerian Kesehatan untuk di screening antara dia hipertiroid Oh, enggak kayak gitu. But every day kita tahu di Indonesia yang lahir bayi berapa ratus ribu gitu kan. betul, Nggak mungkin eh, kerjain manual gitu. Jadi betul. itu aku ketika di perusahaan itu, jadi kita tuh pakai robotik. Nah, jadi kita pakai robotik buat newborn screening, bukan juga buat newborn doang, tapi juga untuk HPV, kayak Iya. kanker juga tuberkulosis waktu itu screening kayak gitu. Jadi emang trajektori aku sih cukup gini Iya, aja iya, sih, iya. tetap di medis lagi kayak gitu. Walaupun emang dalam kuliah, menurut aku nggak cukup doang kayak cuma ngelakuin penelitian atau kayak gimana. Karena Hmm. aku penelitian, tapi I'm not really that kayak bukan yang ikut PKM gitu tuh kan. Kalau nanti Grab Iya. kan di sini apa itu Iya, iya, PKM? PKM. Nanti aku jelaskan ya, guys. Ya, aku bukan yang anak PKM gitu, bukan gitu. Hmm. Tapi aku penelitian di Kalbe dan penelitian di lab aku. Tapi paling penting juga harus cari um, experience di luar. Kayak misalnya aku Betul. migrate di organisasi itu, Iya, mau di organisasi kepemimpinan mahasiswa gitu. Nah, itu betul. dapat experience, resilient kita juga dibangun, juga dapat Iya. ya skill-skill lain kayak manajemen, terus Hmm. juga I don't know, like things that are like so far from my field kayak marketing or Benar. gitu. Tapi itu beneran kepake lagi in your real life later on gitu. Nah, jadi itu penting banget dapat exposure dalam hal itu. Nah, putting things aside, nah selanjutnya kan aku lanjut-lanjut kerja kayak gitu. Nah, itu baru Betul. kerja itu, oh aku pengen S2. I feel like I like this field, but I need to know more. Tadi yang aku bilang tadi, di Indonesia emang we are working towards that, tapi Iya. kita harus tahu juga, kita harus jujur juga di luar negeri, mereka udah Lebih apa advance. advance few years ahead Iya. gitu. Kita harus cari atau aku waktu itu mikir aku harus dapat atau menimba ilmu lebih lagi jadi S2 kayak gitu. Itu sih. Oke, oke, Hmm. oke, oke. Berarti dulu tuh dari lulus kerja berapa tahun dulu Kak baru akhirnya S2? It wasn't that long, itu cuma 7 bulan Oh, cuma 7 bulan. Tapi kayak tadi cuma banyak banget yang di riset dan dilakukan ya? Atau itu dari kuliah juga? yang tadi yang di KLB itu pas kuliah kan, pas skripsi. Oh, oke, oke. Itu skripsinya. Ah, Screening, HPV, iya, kanker iya, seks iya. kerja. Nah itu cuma 7 bulan. Oh, Dan pimpinan aku tuh baik, benar-benar baik banget. I owe him so much ya. Dia iya. tahu daftar kerja, dia tahu aku berpikir mau S2. Terus dia bilang, it's okay, it's good gitu. Kayak dibutuhkan Hmm. anak-anak Iya, iya, Indonesia. iya, iya.
Jadi kayak beneran supportnya bagus banget sih. Hmm. Oke oke. Tapi berarti tesis kakak tuh emang udah istilahnya juga ini ya, nggak yang bener desk study atau maksudnya kayak ke field dan jadi kayak expose ke ya field langsung lah ya. Jadi kayak udah Hmm. kebayang maksudnya dunia kerja juga walaupun lebih masih tadi ya thesis worker itu kan, Iya, bukan yang iya. kayak praktikalnya benar-benar waktu pas udah 7 bulan yang kerjanya itu berarti ya. Mm-mm, mm-mm, Iya iya mm-mm. iya iya iya. Tapi Iya. udah karena dapat exposure dari Kalbe as a pharma industry juga Iya, itu udah udah kayak bagus. membuka Ya, mata dan ya. lain-lain ya. Mm-mm. Benar benar benar. Oke 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 oke. Berarti aku kaget sih 7 bulan. Aku kira kayak setahun gitu. Kayak tapi iya tapi ternyata itu karena dari kuliahnya itu juga udah kayak ada exposure ke dunia industri juga lah ya, nggak yang Hmm, riset aja di univ gitu ya, tapi memang yang relevan juga ke kebutuhan masyarakat ya. dan company juga gitu. Jadi ya Mm-mm. praktikal lah bisa dibilang ya. Ya, ya, menurut aku sih itu bagus juga sih Hmm, kayak gitu karena uh, aku sendiri nih kayak researcher sekarang gitu kan. ya Kadang-kadang kayak terlalu stuck dengan oke kita mau idealisnya akademisi itu kayak gini, which is betul. good, right Hmm, gitu. Cuman harus juga punya horizon atau perspektif yang kayak oke this is what the world needs dan kayak hmm. gimana timeline yang harus untuk yang bisa untuk achieve gitu, applicable thingsnya buat dunia gitu. Oke, nah kalau menurut Kak El sendiri nih, sebenarnya kalau aku pribadi, aku sangat mendukung kerja dulu sebelum lanjut S2 gitu ya. Nah, kalau menurut Hmm. KL, kayak apakah setuju dengan statement itu atau kayak I wish mungkin kayak langsung gitu S2-nya justru malah dipercepat. Atau kayak Hmm. menurut kakak kayak udah bener nih, kayak abis S1 Hmm. cobain kerja dulu baru Hmm. S2 gitu. Menurut kakak kayak pro konnya apa sih kayak gitu? Aku sih setuju sama Gret. Hmm, Menurut aku tuh kerja itu beneran kayak you are being challenged with things that you haven't apa ya right. ya Exposed before ya. before gitu kan. Kalau misalnya kita kuliah satu em, kayak oke kita punya ada skripsi, Mhm. kita kerjain skripsinya, but more or less itu kayak depends on your own responsibility ya kan Betul, kita betul. ngerjain. Tapi kalau ketika kerja kan kita tuh banyak challenge, responsibility, accountability bahkan kayak kita Ya, apa yang kita kerjain tuh berdampak pada orang lain kayak gitu. Jadi menurut betul. aku this kayak lessons dari kerja dan juga gimana kita manage relationship kita dengan orang lain, how to Mhm. work as a team itu beneran didapetin ya pas dari kerja sih Kerja. ya. Iya, ya. Jadi, dan ketika nanti S2, kita lebih come out as a responsible person gitu dibanding ketika S1 mungkin belum terlalu banyak terekspos dengan hal itu gitu. Jadi menurut aku Hmm. itu satu, you grow as a better person basically. Iya. Ya, terus yang kedua juga kamu punya banyak experience jelas ya kan. Kamu Hmm. bisa em, apa namanya nginget-nginget lagi oh pas aku dulu kerja aku pernah kayak gini gitu. Experience as in skills juga itu jadi Iya. tambah itu menurut aku penting sih aku setuju sama Greta. Oke, 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 oke. Waktu kakak kerja atau kayak waktu kuliah, itu kayak biasa kan kalau di pertanyaan-pertanyaan beasiswa tuh suka ditanya kayak gap apa sih Hmm. yang ditemukan gitu ya mungkin pas kuliah atau pas kerja yang akhirnya tuh bikin jadi oke ini gue masih punya gap ini gue harus Hmm. S2 gitu kayak apa yang reflectionnya buat KL waktu itu apa sih sebenarnya yang bikin kayak tadi udah sempat disinggung sih tapi mungkin kayak specifically-nya gimana tuh Kak? Gap apa Ya. yang bikin akhirnya kayak ini ilmu ini gue belum dapet dan Hmm. kayaknya cuma bisa didapetin lewat S2 gitu. Ya. Nah, kalau buat aku memang di Indonesia memang masih kurang gitu ya penelitian buat stem cell. Dan aku saat itu juga menjawabnya sangat as in benar-benar konkret gitu ya, bukan yang kayak ngalur ngidul gitu. Jadi kayak benar-benar kayak aku bilang aku pengen belajar ini. Waktu itu mungkin aku tulisnya juga neurologi karena waktu itu aku juga terkait neurologi. But what I wanted to say itu aku putnya
aku jawabnya itu cukup konkret gitu. Ketika dibilang apa sih gapnya, aku bilang aku Hmm. pengen belajar stem cell atau neurologi waktu itu. And di Indonesia masih kurang, masih belum banyak penelitian yang terkait hal itu, clinical trials masih kurang dan lain sebagainya. Dan I know di Eropa udah banyak advancements dalam hal itu. Sementara di Indonesia mesinnya pun belum ada kayak gitu. Jadi aku Hmm. bilang atau aku ya I mention Iya. itu memang kekurangan resource gitu loh itu dan itu tuh cuma bisa didapetin kalau aku ke sana gitu. Waktu itu aku Benar-benar. bilangnya kayak gitu. Iya, 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 iya. Hmm. Dan itu diketahui, ya maksudnya emang mungkin kita tahu kayak di Indonesia masih belum se-advance itu, tapi pas kerja jadi kayak bener-bener ngeliat dan ngerasain juga ya, kayak betapa Ya. masih Hmm. gapnya tuh besar gitu ya. Betul betul karena juga untuk medical maksudnya ini kayak ya sad for now tapi ya Hmm, I believe kita bisa work towards that. Kayak iya. banyak orang kita itu ya dari Singapura atau kayak kita bahkan perlu kita yang as a trainer di Iya. Indonesia kita harus belajar sama orang Singapura gitu harus ke Singapura untuk belajar kayak gitu-gitu. Terus kayak Oh, I mean itu cuman distance-nya itu cuman Jakarta Singapura gitu. Cuman kenapa iya, nggak di Indonesia aja gitu kan. Jadi benar-benar. banyak banget hal-hal semacam itu yang dibatasi. Jadi itu tadi perkenalan kita sama Kak Elori, latar belakangnya dan ceritanya sebelum daftar Erasmus. Di video selanjutnya kita bakal masuk lebih dalam ke proses dari application sampai cerita kuliahnya di Erasmus. Erasmus di sini Erasmus Mundus yang menyediakan beasiswa ke berbagai negara ya guys. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video selanjutnya. Don't forget to be great in your own way, and I'll see you in the next one. Bye guys!